Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Syifaul Hasanah dari kelas 2B Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi semester 4. Saya dari kelompok 8. Hari ini saya akan melakukan tindakan penilaian perkembangan anak dengan menggunakan formulir KPSP, di mana tujuan dari dilakukannya penilaian perkembangan ini yaitu agar mengetahui seberapa jauh perkembangan anak, baik itu dikatakan normal sesuai perkembangannya ataupun dikatakan adanya penyimpangan, di mana interpretasi yang ada yaitu jika nilainya 9 sampai 10 dikatakan sesuai perkembangannya. Namun jika nilainya 8 dan 7 itu dikatakan meragukan. Tetapi jika nilainya di bawah 6 atau bahkan 6 itu dikatakan adanya penyimpangan. Ibu, apakah benar ini dengan Nyonya Ruli? Iya. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Santi Syifaul Hasanah. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi ya Bu ya. Saya hari ini ditugaskan untuk melakukan penilaian perkembangan pada anak Ibu. Siapa anak Ibu namanya? Wina ya Bu ya. Nah Ibu, tujuan dari saya melakukan tindakan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan anak Ibu, baik itu normal sesuai usianya maupun adanya penyimpangan ya Bu ya, atau tidak sesuai dengan usianya. Ya. Nah Ibu, untuk waktunya sekitar 20 menit Ibu, dan untuk tempatnya mungkin di sini saja ya Bu ya. Ya. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan peralatannya terlebih dahulu dan juga untuk mencuci tangan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, permisi ya Bu. Ya. Baik Ibu, untuk alatnya sudah saya siapkan ya Bu ya. Saya sudah membawa format penilaiannya ya Bu ya. Nah untuk sekarang saya juga sudah mencuci tangan ya Bu ya, sudah bersih ya Bu ya. Nah sekarang saya akan mulai tindakannya atau melakukan penilaiannya ya Ibu ya. Nah untuk yang pertama saya izin bertanya dulu kepada Ibu mengenai umur anak Ibu. Nah umur anak Ibu berapa ya Bu ya? Tanggal lahirnya tanggal berapa Bu? 4 Maret 2021. 4 Maret. Berarti umur anak Ibu sekitar 2 bulan 29 hari ya Bu ya? Atau 3 bulan ya Bu ya? Nah Ibu, karena umur anak Ibu 3 bulan, saya akan menggunakan formulir dengan formulir yang sesuai dengan anak Ibu ya Bu ya, yaitu dengan formulir anak 3 bulan. Nah Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, saya akan memeriksa dari mulai gerak kasar, sosialisasi dan kemandiriannya, bicara dan bahasanya, gerak halus dan lain sebagainya juga ya Bu ya. Nah Ibu, guys, kita lanjut cara melakukan tes. Nah Ibu, untuk caranya yaitu nanti saya akan bertanya kepada Ibu mengenai apakah anak ini Nah Ibu, untuk formulirnya ini nanti saya bertanya ya Bu ya kepada Ibu, dan Ibu menjawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya mulai ya Bu ya untuk pertanyaan pertama atau untuk kuesioner pertama, yaitu yang pertama, pada waktu bayi terlentang apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Nah saya akan periksa ya Bu ya, sebentar ya Bu. Saya pinjam dulu anak Ibunya. Sebentar ya Bu. Sini deh, di pangku dulu ya Dek ya. Anak terlentang ya Bu. Ini keadaannya terlentang ya Bu. Apakah tungkai dan tungkainya bergerak dengan aktif ya Bu ya? Dia bergerak ya Bu ya? Iya. Ya baik. Sekarang digendong lagi ya Dek ya. Untuk penilaian selanjutnya, berarti jawaban yang pertama iya ya Bu? Iya. Untuk selanjutnya, untuk yang selanjutnya, pada waktu bayi terlentang apakah ia melihat dan menatap wajah saya sebagai pemeriksa ya Bu? Iya. Bentar ya Bu, kita periksa. Tiduran dulu ya Dek ya. Hai Adek. Dia melihat mata saya ya Bu ya, atau melihat wajah saya sebagai pemeriksa. Nah selanjutnya berarti jawabannya iya ya Bu. Sebentar Bu. Jawabannya iya. Nah yang ketiga atau kuesioner ketiga, yaitu
apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain selain ngoceh, Bu? Jadi salah deh. Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain seperti ngoceh, Bu, di samping menangis? Iya. Suka ngoceh, Bu, anaknya? Iya, suka. Suka ngoceh ya, Bu? Ya, baik. Iya. Ibu. Ini, Bu. Anaknya suka ngoceh ya, Bu, ya? Iya. Untuk selanjutnya yang keempat, pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan saya dengan menggerakkan kepalanya dari kanan ke kiri ataupun ke tengah? Kita coba ya, Bu, ya. Maaf ya, Dek, sebentar ya, Dek, ya. Tidurin dulu ya, Dek, ya. Nah, adik, Awi, 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 Awi. Dia mengikuti ya, Bu, ya. Iya. Dia mengikuti. Untuk selanjutnya, pada waktu bayi terlentang, enggak ke tanah. Iya, diam. Nah, Ibu tindakannya akan seperti ya. Saya akan menilai dari gerak kasarnya terlebih dahulu ya, Bu, ya. Iya. Nah, di gerak kasar ini untuk pertanyaannya yaitu pada waktu bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Kita periksa ya, Bu, ya. Iya. Lengan dan tungkai bergerak dengan mudah. Tiduran dulu ya, Dek, ya. Sebentar tidur. Tangan dan tungkainya bergerak ya, Bu, ya, dengan mudah ya, Bu. Baik. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah saya sebagai pemeriksa ya, Bu, ya? Kita coba ya, Bu. Sebentar ya, Dek, ya. Dek, kenapa gak boleh nangis ya? Dia menatap ya, Bu, ya. Dia menatap mata saya atau wajah saya sebagai pemeriksa. Ya. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain seperti ngoceh, Bu, selain menangis. Ya. Ya, ya, Bu, ya. Dia mengoceh ya, Bu, ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk gerak halus, pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan saya atau menggerakkan kepalanya dari kanan ke kiri dan ke tengah? Kita periksa ya, Bu, ya. Apa? Dia mengikuti ya, Bu, ya. Dia bergerak ke kanan, ke kiri dan juga ke tengah. Saya isi dulu ya, Bu, ya. Untuk selanjutnya atau formulir selanjutnya, untuk gerak halus nanti saja, Bu, jangan dulu diangkat. Untuk gerak halusnya yaitu pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan saya dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain. Kita coba ya, Bu, ya. Awi, sini. Satu lagi. Dia mengikuti ya, Bu, ya. Dia kepalanya mengikuti dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain. Ya, berarti ya. Dan untuk kuesioner ke-6 yaitu pada waktu ibu atau saya mengajak bayi ini berbicara dan tersenyum, apakah bayi ini tersenyum kembali kepada ibu? Ya, suka. Iya ya. Kayak coba juga ya, Bu, ya. Iya. Dede, Dede, apa? Senyum ya, Bu, ya. Dia tersenyum ya, Bu. Iya. Untuk kuesioner selanjutnya ke-7 yaitu pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar ya, Bu, ya? Iya. Sebentar kita coba ya, Bu. Iya. Sayang. Dia mengangkat kepalanya ya, Bu, ya? Iya. Ya, dia mengangkat kepalanya ya, Bu. Baik berarti. Selanjutnya pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45 derajat? Iya. Ini membentuk ya, Bu, ya? Membentuk sudut 45 derajat. Berarti dia bisa ya, Bu, ya? Iya. Baik. Selanjutnya untuk kuesioner yang ke-9 yaitu pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar ini? Dengan tegak? Tidak ya, Bu, ya? Iya. Tidak ya, Bu.
Dia belum bisa mengangkat kepalanya dengan tegak ya Bu. Dan untuk kuesioner yang terakhir yaitu apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba? Suka. Suka ketawa keras ya Bu ya? Baik, jawabannya iya ya Bu ya. Baik Ibu, untuk kuesionernya sudah selesai semua diisi ya Bu ya? Dengan baik, dengan dicoba juga kepada anaknya ya Bu ya? Sayang, udah beres ya? Udah beres ya Dek ya? Nah Ibu, untuk nilainya yaitu totalnya 9 ya Bu ya, dimana nilai 9 ini berarti anak dikatakan sesuai dengan usianya ya Bu ya, atau sesuai dengan perkembangannya. Nah Ibu, untuk selanjutnya atau intervensi yang harus dilakukan pada anak Ibu ini, berarti Ibu baik ya Bu ya mengurusnya ya Bu ya, dia sesuai perkembangannya dengan usianya. Ini juga berkat didikan Ibu mungkin ya Bu ya. Dan untuk selanjutnya saya anjurkan Ibu untuk melakukan atau meneruskan pola asuh ini ya Bu ya. Pola asuh ini dengan baik ya Bu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu saya meminta kepada Ibu untuk menstimulus perkembangan anak Ibu ini terus menerus ya Bu ya, agar perkembangannya terus naik ya Bu ya. Karena tadi ada satu yang jawabannya tidak ya Bu. Baik Ibu, ini saya kembalikan anak Ibu. Tindakannya sudah selesai ya Bu ya. Sudah selesai saya lakukan penilaian menggunakan formulir KPSP ini, di mana nilainya yaitu nilai dari yang sudah dilakukan penilaian ini atau hasilnya yaitu nilainya 9 ya Bu ya, dimana berarti nilai 9 ini dikatakan normal Bu, sesuai dengan umurnya. Nah mungkin untuk selanjutnya yang harus Ibu lakukan yaitu Ibu meneruskan pola asuh yang baik untuk anak Ibu, agar anak Ibu bisa tumbuh dengan baik juga, perkembangannya juga baik. Dan untuk selanjutnya Ibu harus terus selalu menstimulus perkembangan anak Ibu ya Bu ya. Dan untuk yang terakhir, anak Ibu bagus ya Bu perkembangannya, ini mungkin berkat Ibu ya Bu ya, berkat bimbingan Ibu dan stimulus dari Ibu juga, anak Ibu menjadi baik perkembangannya ya Bu ya, sesuai dengan usianya. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai, dan untuk nanti mungkin saya kesini lagi lain waktu ya Bu ya. Dan sekarang saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih juga atas kerjasamanya, terima kasih juga buat dedenya ya Bu ya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.